Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Kalian di sini ada yang tahu nggak sih pembelajaran kita hari ini tentang apa? Oke, betul banget tentang kependudukan dan lingkungan. Pasti kamu mau belajar dulu ya semalam ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini tentang kependudukan dan lingkungan, Ibu mau tanya dulu nih, kalian masih suka buang sampah sembarangan gak sih? Enggak? Oke, bagus banget. Alhamdulillah kalian jempol-jempol semuanya ya, udah tahu. Nah, kalau misalkan meminimalisir penggunaan plastik, kalian masih menggunakan plastik? Oh, masih ya? Iya, nggak apa-apa. Ibu juga masih sih. Tapi kita berusaha sebisa mungkin untuk meminimalisir penggunaan plastik. Contohnya kayak gimana? Kalau misalkan kita belanja bulanan atau kita jajan gitu, kita sebisa mungkin bawa tote bag sendiri ya. Bawa tote bag itu loh yang dari kain itu. Jadi kita nggak boros plastik. Ini juga ada kaitannya nih sama materi kita hari ini tentang kependudukan dan lingkungan. Nah, kita sebagai penduduk yang berpendidikan dan berkualitas, kita harus tahu ya bahwa kita ini bisa menjaga lingkungan dengan baik. Dan kita juga gak boleh boros air, kita gak boleh buang-buang air, karena air ini adalah sumber kehidupan. Air itu sangat penting ya. Kalau misalkan kita sebagai penduduk yang berpendidikan ini selalu memboroskan air, itu sama aja maksudnya kita nggak tahu tentang ilmu kelingkungan gitu. Nah, selain itu juga kita harus bisa menghemat air dengan cara tidak membuang-buang air. Terus kita juga harus bisa mengurangi polusi udara. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalau misalkan berpergian ke tempat yang tidak terlalu jauh, kita bisa berjalan kaki atau bersepeda agar tubuh kita juga lebih sehat. Jadi tubuh kita ini dipakai banyak gerak gitu daripada berkendara itu malah nambah polusi udara aja, apalagi yang knalpotnya berisik. Ya nggak sih? Nah, iya, jadi sebisa mungkin kita harus menjaga lingkungan kita dengan sangat baik ya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rani, Rini hadir. Terus ada Abai, ya hadir. Terus ada Zidni, oke hadir. Ada Aufa, hadir. Oke, alhamdulillah semuanya masuk semua ya. Nah, alhamdulillah ya, karena semuanya pada hadir, kita langsung aja masuk ke materi tentang kependudukan dan lingkungan. Nah, bicara tentang kependudukan, itu pasti kaitannya erat dengan yang namanya dinamika. Ada yang tahu nggak dinamika itu apa? Betul banget, dinamika itu adalah berubah-ubah, baik itu dari segi peningkatannya penduduk atau berkurangnya penduduk, itu namanya dinamika ya. Nah, apa aja sih faktor yang mempengaruhi dinamika itu? Ada 3 faktor yang mempengaruhi dinamika, yaitu ada tingkat kelahiran atau namanya itu natalitas, terus kemudian ada kematian atau mobilitas, terus ada perpindahan penduduk atau migrasi. Nah, kita bahas satu-satu ya mengenai tingkat kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi ini. Oke, yang pertama kita masuk ke kelahiran atau natalitas. Nah, agar kita dapat mengetahui nih jumlah kelahiran bayi dalam waktu 1 tahun di suatu wilayah, kita perlu memperhitungkannya angka kelahiran tersebut. Gimana sih caranya? Rumusnya ada di samping ya, yaitu tentang angka kelahiran sama dengan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk dikali 1000. Nah, kita bisa dapat ya berapa hasilnya. Nah, kalau misalkan kategori angka yang kelahiran itu rendah, itu berarti kurang dari 20. Kalau misalkan sedang, itu di antara 20 sampai 30. Kalau misalkan itu tinggi, itu berada di atas 20. Nah, selanjutnya kita masuk ke kematian atau mortalitas. Sama aja ya, untuk mengetahui jumlah orang yang meninggal dalam waktu 1 tahun, kita perlu menghitungnya, yaitu dengan cara rumusnya, angka kematian sama dengan jumlah orang-orang yang meninggal dalam waktu 1 tahun tersebut dibagi dengan jumlah penduduk, kemudian dikali dengan 1000. Nah, apabila orang yang meninggal itu kurang dari 14, itu termasuk ke dalam kategori yang rendah.
Nah, apabila yang meninggal itu di antara 14 sampai 16 orang, itu termasuk dalam kategori yang sedang. Kemudian, apabila yang meninggal itu lebih dari 18 orang, itu termasuk ke dalam kategori yang udah tinggi. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita masuk ke perpindahan penduduk atau imigrasi. Nah, imigrasi ini kan dibagi menjadi 3 ya. Ada transmigrasi, urbanisasi, dan ada emigrasi. Kita bahas satu-satu ya mengenai transmigrasi. Transmigrasi ini adalah penduduk gerakan dari satu pulau ke pulau yang lain. Jadi ini tuh berbondong-bondong nih. Misalkan dari Pulau Jawa mau pindah ke Pulau Sumatera kayak gitu. Terus ada yang namanya urbanisasi, perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kayak sekarang kan banyak ya orang yang mau kerja di kota-kota. Nah, itu namanya urbanisasi. Jadi mereka itu pindah dari desa ke kota untuk mencari penghasilan yang lebih baik. Kemudian ada emigrasi. Emigrasi itu perpindahan penduduk di Indonesia ke luar negeri. Nah, gitu. Misalkan Rani nih mau pindah dari Indonesia mau pindah ke Belanda misalnya, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas nih tentang kependudukan. Sekarang kita masuk ke lingkungannya. Apa sih kira-kira pengaruh populasi terhadap lingkungan kita? Yang pertama yaitu ada potensi polusi semakin besar. Kayak yang tadi Ibu bilang ya. Jadi polusi udaranya itu semakin meningkat semakin banyaknya penduduk. Terus yang kedua ada ketersediaan air bersih. Karena banyaknya populasi atau banyaknya penduduk, kan air tuh banyak digunakan ya. Nah, jadi ketersediaan air bersih itu semakin berkurang. Makanya kita harus bisa menghemat air. Terus ada kebersihan udara. Nah, itu sama aja kayak tadi ya yang polusi. Terus ada mengurangi lahan pertanian. Nah, itu mengurangi lahan pertanian kita bisa nanam itu menggunakan hidroponik. Jadi, lahan pertaniannya itu bisa dikurangi. Karena hidroponik ini sekarang udah banyak jenisnya ya, udah modern juga. Jadi kita bisa belajar tentang hidroponik. Nanti kapan-kapan kita belajar hidroponik ya. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan ya mengenai kependudukan dan lingkungan. Sekarang waktunya kalian untuk berdiskusi mengenai apa sih hubungannya kependudukan dan lingkungan itu sendiri. Kemudian kalian cari pengaruh populasi terhadap lingkungan. Semakin banyak semakin baik ya. Kemudian kalian cari solusinya itu apa. Ibu beri waktu 10 menit, referensinya bebas, boleh dari buku atau dari internet. Semangat! Ya, di sini saya Rani akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama Rini, yaitu mengenai kependudukan dan lingkungan. Jadi, dampak yang terjadi pada lingkungan apabila kependudukan itu semakin banyak, yaitu pencemaran lingkungan oleh limbah atau sampah rumah tangga, kemudian berkurangnya ketersediaan air bersih karena sumber air telah rusak dan tercemar oleh ulah manusia. Kemudian ada berkurangnya ketersediaan air bersih, terus juga berkurangnya pengalih fungsian lahan hijau menjadi pemukiman penduduk dan berkurangnya ketersediaan ruang dan lahan pertanian karena dialih fungsikan menjadi pemukiman penduduk. Kemudian semakin banyaknya jumlah penduduk, maka resiko terjadinya pencemaran juga semakin tinggi. Terus juga maka air yang dibutuhkan juga semakin banyak karena manusia membutuhkan air untuk melakukan berbagai aktivitas. Terus semakin banyaknya jumlah penduduk juga, maka ketersediaan ruang dan lahan pertanian semakin sedikit karena dialihfungsikan sebagai rumah-rumah penduduk. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Rani yang sudah mempresentasikan hasilnya dengan sangat baik. Jadi betul banget ya apa kata Rani, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih dan lestari dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menggunakan plastik secukupnya, atau kalau bisa jangan digunakan lagi. Terus kita harus menggunakan air juga secukupnya, dan jangan boros listrik dan kurangi polusi udara. Seperti itu. Bagus banget. Nah, untuk tugas minggu depan, kalian kerjakan halaman 258 dan pelajari kembali tentang kependudukan dan lingkungan ya. Oke, pelajaran hari ini kita tutup dengan membaca Hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin. Oke, sekian dulu ya pelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.